Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan biografi Abdul Qatin Al-Iman Al-Hafiz Abdul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'udin bin An-Numan bin Dinar bin Abdullah Al-Baghdadi, atau lebih dikenal dengan Abdul Qatin. Lahir di Dar al-Qud, Baghdad, Irak pada tahun 306 Hijriah. Adalah seorang ulama di bidang Quran, hadis, bahasa Arab, dan sastra, dan memiliki karya sejumlah 385 dan 40 diantaranya di bidang hadis. Wafat pada hari Kamis tanggal 8 Zulqa'dah tahun 380 Hijriah atau 95 Masehi. Jenazah beliau disolatkan oleh ulama termuka dalam bidang fikih pada waktu itu, yakni Abdul Al-Mahmin Al-Ishiri. Lalu dimakamkan di Baghdad di pemakaman Bab al-Dar, dekat dengan makam Ma'ruf al-Qarqawi. Pendidikannya dari waktu muda, ia telah mempelajari hadis di Baghdad dari tokoh-tokoh hadis di negeri itu seperti Al-Qasim Al-Bakwi, Abu Bakar Ibnu Abi Daud Asy-Syaitani, dan Abu Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Maliki. Untuk lebih mendalami ilmu yang sangat dia minati ini, ia juga mengadakan perjalanan di berbagai negara seperti ke Mesir, ke Syria, dari tokoh-tokoh hadis di negeri-negeri yang disinggahinya itu. Ia sempat mendalami dan ilmu-ilmu yang menyangkut dengan ulumul hadis, zarwat ta'dil, dan sebagainya. Ia terkenal alim dalam berbagai cabang ilmu keislaman. Dalam bidang hadis, ia terkenal ahli dalam ilmu kritik hadis. Dalam ilmu Al-Quran, ia sempat menyusun sebuah buku yang diberi namanya Al-Quran. Di sistematik buku disebut telah dijadikan contoh oleh ulama yang menyusun ilmu Al-Quran pada masa sesudahnya. Dalam bidang fikih, ia juga dikenal banyak mengetahui ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Siapa yang membaca buku hadisnya, As-Sunnah yang terkenal itu dapat menggambarkan akan keaslian penyusunan dalam bidang buku Islam, terutama fikih aliran Asy-Syafi'iyah dari bidang Syekh Abdul Syekh Al-Istighfari, yakni seorang ulama dari mazhab Asy-Syafi'i yang hidup pada masa itu. Dalam bahasa Arab, ia dikenal ahli dalam ilmu nahwu, tata bahasa. Begitu juga banyak cabang ilmu pengetahuan yang dikuasainya, sehingga diriwayatkan banyak ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan yang datang untuk bertukar pikiran padanya. Dari waktu muda, ia telah mempelajari hadis di Baghdad dari tokoh-tokoh hadis di negeri itu seperti Abdul Al-Qasim
Al-Bahwi, Abdu Bakar, Ibnu Abi Daun, Asy-Syajahtani, dan Abdu Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Maliki untuk lebih mendalami ilmu yang sangat diminatinya ini. Ia juga mendapatkan perjalanan ke negeri seperti ke Mesir dan Syria. Ia sempat mendalami hadis, ilmu yang menyangkut dengan ulumul hadis. Gurunya Al-Hafiz Al-Huzah Al-Mumar Musnid Al-Has Abdul Al-Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Marzaban Al-Baqawi. Dan gurunya yang kedua Al-Baghni Al-Iman Al-Muhadis At-Tasqoh Masnid Al-Waq Abdillah Al-Hasan bin Ismail bin Said Ad-Dodi Al-Baghni. Dan gurunya yang ketiga Al-Iman Al-Hafiz As-Tiqoh Al-Quwah Muhammad bin Maghlad bin Haf Abdillah Ad-Dori Al-Baghni. Dan gurunya yang keempat Al-Iman Al-Magri An-Nahwi Syekh Al-Muri'in Abdu Bar Ahmad bin Musa bin Ib Al-Abbas bin Mujahid Al-Baghni. Dan gurunya yang terakhir yang kelima Al-Imam Al-Hafiz Al-Quluwi Zulfan Abdi Bar bin Al-Qusaim bin Syar bin An-Nabari. Dan beberapa muridnya Al-Iman Al-Hafiz Al-Nagni Al-Ahman Syekh Al-Muhadisin Abdillah bin Al-Bayyin Ad-Dabi At-Tonmani An-Naisari. Dan murid yang kedua Al-Iman Al-Hafiz Al-Makin An-Hasabah Abdu Muhammad Abdullah Qoni bin Ali bin Said bin Syar Al-Azadi Al-Misyar. Dan murid yang ketiga Al-Iman Al-Hafiz At-Tiqoh Al-Humah Syekh Al-Islam Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa Al-Mihrani Abbani. Dan beberapa karya yang di samping merawikan hadis atau mengerjakannya kegiatan ilmiah di teknisnya adalah penulisan buku. Pada karya ilmiah yang sempat diselesaikannya di antara kitab Al-Qiraat dalam bidang ilmu Al-Quran, kitab Al-Ilal, kitab Al-Istilal Alal Asyahiyai, dan yang paling populer di samping kitabnya Al-Ilzamat ialah kitab sunnah yang terkenal dengan Sunnah Ad-Durqatin, dicetak pertama kali di India, beserta sebuah komentar dari seorang ahli hadis Syekh Syam Allah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ali Al-Badi yang diberi nama dengan taklid Al-Mughni ala Ad-Darqutni. Dari 385 karya, ada yang hilang dan ada yang masih berbentuk nuskrip. Dan berikut ini adalah berbagai dari karyanya. Yang pertama, Sunnah fi al-Hadis. Yang kedua, Gharib al-Khulhan. Ketiga, Kitab Al-Farad. Keempat, Kitab At-Tashsih fi al-Hadis. Yang kelima, Kitab Al-Zar wa Tadil. Yang keenam, Kitab Al-Qari'at. Yang ketujuh, Kitab Al-Masajid. Penulisan dan sistematik sunnah Kitab Al-Durqatib. Yang pertama, latar belakang penulisan kitab sangat sulit mencari sumber
yang menyebutkan tentang sejak kapan Imam Darqutni mengarang kitab sunnahnya dan modifnya melatar belakangi karena sejauh ini belum banyak buku atau kitab yang berbicara panjang lebar mengenai Imam Darqutni dan kitab sunnahnya, melainkan banyak pengantar biografi dan kesimpulan karya. Namun demikian, bila kita mencoba menarik sebuah benang merah bahwa Imam Darqutni dalam menyusun kitab pada zaman itu terlepas dari kegiatan untuk mengaplikasikan keilmuan di mana beliau adalah seorang ulama hadis yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang hadis sehingga beliau dijuluki Amirul Mukminin fi al-Hadis, sehingga ada keinginan kuat beliau untuk menciptakan yang dapat digunakan berbagai standar hukum dalam kehidupan umat Islam pada zamannya. Riwayat di dalamnya dari Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wa taufiq wal hidayah.